Sobat PU, selamat datang di podcast Cerdas, Cerita dan Diskusi ASN. Bersama saya Ainda yang akan menemani kalian ngobrol santai tapi penuh insight. Di episode kedua ini kita hadir dengan tema yang berbeda. Tapi masih dekat nih dengan keseharian kita. Kali ini kita bakalan ngebahas instansi tercinta kita, Kementerian Pekerjaan Umum dengan topik apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Kementerian PU lebih baik dan lebih kuat. Kenapa sih tema ini penting? Ya karena salah satu wujud nyata rencana aksi bela negara adalah bagaimana kita sebagai ASN menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan cinta tanah air. Dengan membangun Kementerian Pekerjaan Umum yang kuat, kita sebenarnya sedang ikut menjaga kedaulatan negara melalui penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Oke, seperti biasa saya tidak sendirian. Bersama saya ada 4 insan PU yang hebat yang sudah siap berbagi pandangan dan pengalamannya. Bersama saya ada Mas Fandi. Halo Mas. Kalau Mbak, Ada Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan. halo Mbak. Ada Mbak Ainun. Halo Mbak Indah. Dan ada Mas Alan. Halo Mas Alan. Halo. Oke, sebelum mulai saya mau ngajak Sobat PU semua ini untuk merenung sebentar deh. Kementerian Pekerjaan Umum itu berdiri bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan supaya peran itu bisa dijalankan lebih maksimal? Nah, untuk tahu jawabannya, yuk kita langsung mulai diskusi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa saja sih tantangan dan masalah nyata yang dihadapi Kementerian PU ini. Dalam konteks bela negara, memahami tantangan ini tuh penting karena pembangunan infrastruktur yang merata adalah salah satu bentuk menjaga keutuhan NKRI. Kalau menurut saya sendiri, tantangan utamanya itu adalah menjaga integritas ASN di lapangan. Kenapa? Ya karena proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum ini melibatkan anggaran yang tidak kecil dan bahkan sangat besar. Eh, Hal itu bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Karena kalau ada penyimpangan, bukan hanya kualitas infrastrukturnya yang turun, tapi juga kepercayaan publik bisa hilang. Nah, menjaga integritas ASN ini sebenarnya bagian dari bela negara. Karena ASN yang berintegritas membantu negara membangun fondasi yang kokoh dan mencegah kerugian negara. Itu pendapat saya pribadi. Nah, saya mau tanya nih sama pendapat teman-teman yang lain. Kalau menurut Mas Fandi gimana, Mas? Tantangannya itu apa ya? Oke, Mbak Indah. Saya setuju sih dengan Mbak Indah. Betul yang dikatakan Mbak Indah. Apalagi di proyek besar seperti di PU ini, itu godaannya pasti selalu ada. Sehingga pengawasan internal saya pikir harus diperkuat lagi. Karena proyek PU biasanya itu bernilai besar ya. Mulai dari pembangunan jalan, bendungan, jembatan, sampai perumahan ya. Potensi terjadinya itu markup biaya sangat besar ya. Permainan tender, gratifikasi itu tinggi sekali kalau kita lihat sejarah ya. Belum lagi tekanan dari pihak luar, misalnya dari kontraktor, pejabat daerah, bahkan masyarakat tertentu yang kadang itu ingin proyek dipercepat, bahkan meminta spesifikasi biasa diganti hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka. Saya pikir di sini integritas pegawai PU atau insan PU ini diuji ya. Apakah berani menolak atau justru ikut arus kayak gitu kayaknya Mbak. Kalau menurut Mas Ihsan gimana? Tantangannya apa, Mas? Baik, betul ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Mbak Indah sama Bang Afandi ya, terkait kita ini kan di instansi Kementerian PU ini memang kita memiliki pekerjaan-pekerjaan yang besar yang memang eh,
menggoda integritas kita sebagai ASN, baik yang ada di lapangan maupun yang ada di kantor seperti itu. Selain dari itu juga saya fokus nih tantangan lain. Saya menyoroti masih banyaknya ASN yang masih gagap teknologi seperti itu. Padahal kan masyarakat sekarang ini menuntut layanan yang serba cepat ya dan transparan. Kondisi ini juga menjadi tantangan yang harus segera kita atasi. Karena era digital ini kan menuntut kita, utamanya ya sebagai ASN muda itu untuk tetap adaptif dan kompeten dalam menguasai teknologi informasi. Juga kembali lagi di mana digitalisasi ini kan sendiri menjadi sarana untuk menegakkan integritas, di mana ini sebagai warning atau alarm ke kita bahwa kita ini terus diawasi. Karena itu sistem yang terbuka dan terdokumentasi menurut saya itu mampu meminimalisir praktik penyalahgunaan wewenang. Apalagi kita di Kementerian PU itu kan merupakan salah satu instansi dengan porsi atau anggaran pagu yang cukup besar ya di dalam APBN seperti itu Mbak Indah. Keren, keren, Mas. Gimana kalau Mbak Ainun? Mbak Ainun, menurut Mbak Ainun tantangannya apa nih, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Indah. Mungkin tadi nyambung juga dari pendapat Mas Ihsan ya, bahwa memang di Kementerian PU tadi kan disebutkan memang penggunaan anggaran yang besar seperti itu. Bahkan selain dengan adanya anggaran dari APBN sendiri pun, sebenarnya di Kementerian PU pun juga ada kerjasama gitu ya dengan badan usaha gitu ya. Yang mana tantangan yang bisa dihadapi itu adalah salah satunya adalah penyalahgunaan kepentingan. Jadi gimana penyalahgunaan itu sendiri menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi atau memberikan fasilitas kepada kelompok tertentu. Nah, itu kan jelas bertentangan sekali ya dengan nilai dasar ASN kita yaitu yang berakhlak. Seperti itu dari saya, Mbak Indah. Makasih, Mbak. Kalau masalah gimana, Mas? Ya, jadi tadi sempat ya disinggung masalah transparansi dan saya juga cukup setuju dengan hal itu. Kita tuh, saya merasa kita itu masih kurang komunikasi dan transparansi terhadap publik. Terkadang publik itu kayak nggak tahu, nih tiba-tiba kok ada proyek apa, ini untuk apa gitu kan. Seakan-akan kita sering bikin kesan yang menutup-nutupi proyek ini dari masyarakat. Padahal sebenarnya kan kita tidak punya maksud seperti itu. Nah, ini mungkin karena kita juga kurang melibatkan masyarakat dalam proyek ini. Dan akhirnya ya masalah yang timbul adalah masyarakat punya trust issue atau kurangnya kepercayaan terhadap kita. Sehingga itu bisa saja memicu tindakan penolakan dari masyarakat. Ya mungkin kalau dari pengalaman saya itu salah satu tantangan sih yang kita hadapi di Kementerian PU. Oke, sekarang kita udah paham nih tantangan-tantangannya apa saja. Sekarang kita boleh ya masuk kira-kira solusinya apa sih untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada di Kementerian PU ini. Karena dalam rencana aksi bela negara itu, kita sebagai ASN ini punya tanggung jawab untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, meningkatkan kompetensi, dan memastikan pelayanan publik itu berjalan dengan optimal. Nah, kalau menurut saya sendiri, salah satu cara terbaik itu adalah dengan membangun budaya kerja yang berakhlak dan memberikan teladan yang nyata dari nilai-nilai berakhlak itu. Nah, nilai berakhlak ini kan fondasi penting ya agar kita bisa bekerja secara profesional. Misalnya nih, akuntabel. Berarti kita bisa dipercaya untuk mengelola anggaran ataupun proyek tanpa adanya penyimpangan atau adaptif. Artinya kita siap mengikuti perkembangan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik seperti itu. Kalau semua ASN menerapkan budaya kerja seperti ini, kita bukan cuma memperkuat kementerian kita sendiri, tapi juga memperkuat ketahanan bangsa kita. Nah, kalau menurut Mas Fandi gimana? Ya, oke Mbak Indah. Saya pikir sekali lagi saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Indah ya. Menyambung sedikit berbicara tentang perkembangan teknologi, saya pikir kita semua perlu juga memperkuat monitoring digital. Terkhusus kita ini yang berada di balai, seperti saya mungkin ya, yang mengemban jabatan fungsional penata laksana jalan dan jembatan terampil.
Mungkin pemanfaatan monitoring digital ini membuat setiap progres proyek bisa dipantau secara real time, bukan hanya di atas kertas. Tapi kan dengan dashboard digital, pembuatan laporan lapangan bisa langsung terkoneksi ke pusat, sehingga lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Jadi saya pikir poin transparan ini yang perlu kita buat ya, melalui perkembangan teknologi itu. Mungkin itu saja, Mbak. Kalau Mas Ihsan gimana, Mas? Solusinya kira-kira apa ya, Mas? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, yang sudah disampaikan juga Bang Afandi bahwa kita ASN Muda ini harusnya bisa mendorong inovasi lewat aplikasi, sistem pelaporan online ataupun dashboard terbuka ya. Sebenarnya sekarang ini kan kita juga sudah punya beberapa aplikasi yang sedang berjalan, yang memudahkan kita dalam pemantauan pekerjaan, baik yang sedang berjalan, mau berjalan, setelah selesai, ya itu semua bisa kita update. Namun memang masih perlu ada beberapa penyesuaian lagi ya supaya ini lebih memudahkan aksesnya ini seperti itu. Wah, kalau Mbak Ainun gimana menurut Mbak Ainun solusinya apa ya? Ya, oke Mbak Indah. Karena memang kami, terutama di posisi saya ya, di mana proyek itu kan bekerja sama dengan badan usaha seperti itu ya. Yang pastinya kami harus menanamkan kesadaran penuh nih akan integritas gitu, bahwa memang jabatan yang kita miliki itu adalah amanah, yang mana bukan alat untuk keuntungan pribadi semata seperti itu Mbak Indah. Masalah gimana masalah? Ya, kalau dari saya pribadi, tentunya akan mulai dari diri sendiri dan mulai dari pekerjaan saya ya. Kebetulan saya punya jabatan itu penata laksana jalan dan jembatan terampil. Jadi saya mungkin bisa mulai dulu nih dari pekerjaan saya. Saya bekerja secara profesional. Saya harus memastikan bahwa pelaksanaan jalan dan jembatan itu tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran juga. Selain itu, saya juga harus mungkin memulai dari diri saya, harus lebih disiplin, serta mungkin bisalah kita semisal nemu temuan atau tindakan korupsi yang ada di tempat kerja, mungkin bisa kita melakukan pelaporan. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, keren ya semua insight-nya. Sekarang yuk kita coba membayangkan masa depan nih. Seperti apa sih Kementerian Pekerjaan Umum yang ideal itu? Seperti apa sih Kementerian Pekerjaan Umum yang kita harapkan? eh, Harapan ini tuh bukan hanya soal kinerja kementerian ya, tapi juga tentang peran kita menjaga kedaulatan dan martabat negara. Nah, kalau saya pribadi, harapan saya Kementerian PU itu bisa menjadi contoh instansi yang transparan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bayangkan kalau setiap proyek dikerjakan secara terbuka, anggarannya jelas, dan hasilnya dinikmati merata oleh semua daerah, itu adalah bentuk yang nyata ya untuk kementerian kita, bentuk kemajuan yang nyata. Karena lewat pembangunan infrastruktur itu, kita sedang memastikan pemerataan pembangunan dan persatuan bangsa. Kalau Mas Afandi gimana? Ada pendapat apa bagaimana? Silakan, Mas. Ya, Pak Eda. Kalau kita bicara harapan ya, tentu kita ingin Kementerian P ke depan itu menjadi institusi yang tidak hanya kuat dalam membangun infrastruktur, tapi juga kokoh dalam menjaga integritas ya. Saya berharap Kementerian PU ke depan itu makin kuat dalam pelayanan publik, terutama memastikan infrastruktur dibangun merata dan transparan. Mungkin itu Mbak Indah. Mas Ihsan gimana, Mas? Ada harapan ke depannya nggak untuk Kementerian Pekerjaan Umum ini? Baik, kalau ditanyakan terkait harapannya, saya sebenarnya inginnya birokrasi yang terbuka ya, efisien. Jadi dengan teknologi ini pekerjaan bisa lebih cepat dan akuntabel. Kan ini sejalan dengan core values kita sebagai ASN yaitu berakhlak.
Jika nilai-nilai ini tidak kita terapkan, maka pada akhirnya kan akan merugikan masyarakat. Kembali lagi kita harus memulainya itu memang dari diri sendiri sekarang dan konsisten seperti itu. Setuju, setuju. Nah, kalau Mbak Ainun gimana, Mbak? Ya, kalau dari saya sendiri harapannya ya setiap ASN di lingkungan Kementerian PU ini yang mana yang selalu saya sampaikan yaitu selalu menempatkan kepentingan bangsa gitu di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ya karena itu tadi dengan menjaga integritas di setiap prosesnya gitu mulai dari persiapan proyek hingga akhir dan nantinya ketika kita mengedepankan pelayanan publik jadi sehingga menjadi yang transparan dan juga berkeadilan. Seperti itu Mbak Indah. Mas Alan, boleh nih harapannya buat kementerian kita ke depannya apa? Ya, mengingat kalau di kita Kementerian PU, lingkup pekerjaan kita punya isu integritas, ya harapan saya semoga Kementerian PU terus menjadi kementerian yang berintegritas dan profesional. Kurang lebih itu aja. Oke, terima kasih Mas Alan. Nah, setelah dengar pandangan-pandangan dan pendapat dari teman-teman sekalian, saya mau minta sedikit nih pesan singkat aja dari masing-masing teman-teman di sini, yang bisa jadi semangat buat ASN dan teman-teman kita yang mendengar podcast ini untuk terus berkontribusi membangun negeri. Kalau dari saya, pesannya sederhana. Jadikan setiap pekerjaan kita sebagai bentuk pengabdian pada negara, entah itu membangun jalan, mengelola proyek, atau memberikan pelayanan publik. Semuanya adalah kontribusi nyata bagi Indonesia. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil di Kementerian Pekerjaan Umum punya dampak besar untuk bangsa kita. Gimana? Ada yang mau kasih pesan-pesan lagi? Boleh, Mas Fandi? Ya, pesan singkat ya Meda. Kalau dari saya untuk para insan PU, pesan singkatnya jaga integritas di semua lini. Bangunlah infrastruktur dengan integritas, karena jalan yang kokoh selalu berawal dari fondasi kejujuran. Ya, next. Mas Ihsan. Ayo, Mas. Pesan singkat dari saya ya, ASN muda, ASN PU harus berani berinovasi. Keren. Mbak Ainun, gimana, Mbak? Oke, Mbak Indah, dari saya singkat saja ya, yaitu sebagai seorang ASN, bekerjalah dengan profesional. Itu aja Mbak Indah. Oke, penutup. Mas Alan, ayo. ASN PU harus siap untuk selalu berkontribusi nyata. Keren. So, mari kita semua, baik ASN maupun eh, s- warga-warga di luar sana, mari kita bersatu untuk membangun negeri yang lebih kuat. So, diskusi hari ini kita belajar bahwa memperkuat Kementerian Pekerjaan Umum sama dengan memperkuat negara. Membangun infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal, tapi soal menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan memegang teguh integritas, memupuk inovasi, dan mengedepankan kolaborasi, kita sedang melaksanakan bagian dari rencana aksi bela negara. Perubahan besar bisa dimulai dari kita. Terima kasih untuk teman-teman semua dan para pendengar kita. Sampai jumpa di podcast cerdas selanjutnya. Bye-bye. Oke, dadah. Terima kasih Mbak Indah. Bye. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.